Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga akhir kegiatan. Dan terima kasih karena kalian juga sudah meluangkan waktu dan bersedia hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Ibu merasa senang dan dapat bertemu kemudian berdiskusi bersama kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama, saling berbagi pengalaman serta saling memberikan dukungan terkait salah satu hal yang penting yang sedang kalian hadapi, yaitu mengenai pemanfaatan pilihan karir. Nah, Ibu berharap selama kegiatan ini berlangsung kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan nyaman, aktif dan terbuka sesuai dengan kesiapan kalian masing-masing ya. Iya, Ibu. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Doanya Ibu pimpin saja, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melangkah ke kegiatan berikutnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Sofia. Nah, pada kegiatan hari ini Ibu akan berperan sebagai fasilitator sekaligus pemimpin kelompok yang akan mendampingi kalian selama proses konseling kelompok ini berlangsung. Nah, kegiatan konseling ini bukanlah kegiatan untuk menghakimi siapa yang benar ataupun siapa yang salah, melainkan sebuah wadah yang aman bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, perasaan, pikiran ataupun kebingungan kalian yang mungkin sedang kalian alami saat ini. Nah, tujuan kegiatan konseling kelompok ini adalah untuk membantu kalian mengenali diri supaya menjadi lebih baik, memahami minat dan kemampuan yang kalian miliki, mengenali berbagai alternatif pilihan karir serta membantu kalian menjadi lebih baik dan mantap dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan potensi diri kalian. Nah, selain itu, melalui kegiatan ini kalian juga dapat belajar dari pengalaman teman-teman mungkin memiliki permasalahan ataupun kebingungan yang sama. Karena itu, Ibu berharap kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan berani menyampaikan pendapat ataupun pengalaman yang kalian miliki. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita memulai diskusi lebih lanjut, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian masing-masing untuk memperkenalkan diri. Silakan sebutkan nama dan cita-cita kalian. Tidak perlu merasa khawatir jika masih ada ragu dengan pilihan kalian, karena salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu kalian memperoleh keyakinan yang lebih kuat terhadap pilihan kalian yang ingin kalian tempuh. Oke, Ibu mulai dari sebelah sini dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tia, cita-cita saya menjadi seorang guru. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Stella, cita-cita saya menjadi model. Oke, baik. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Sista, cita-cita saya ingin menjadi perawat. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Reva, saya masih bingung menentukan pilihan karir, Bu. Terima kasih anak-anak. Dari perkenalan yang telah disampaikan tadi, Ibu melihat bahwa ada yang masih yang sudah memiliki pilihan karir yang cukup jelas dan ada juga yang masih ragu atau bingung. Hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan akan kita bahas bersama-sama dalam kegiatan hari ini. Nah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua, ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Di mana yang pertama, setiap anggota kelompok itu diharapkan saling menghargai ketika ada teman yang sering berbicara. Dengarkan dengan baik tanpa memotong pembicaraan. Kemudian yang kedua, apapun yang disampaikan dalam kelompok ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain di luar kelompok ini. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan mengejek, merendahkan ataupun memberikan komentar yang dapat membuat teman itu merasa tidak nyaman. Dan yang keempat,
setiap anggota itu memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat tanpa merasa takut dihakimi. Dan yang kelima, diharapkan seluruh anggota itu dapat berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, apakah seluruh anggota bersedia untuk mematuhi aturan yang telah kita sepakati bersama demi kenyamanan dan kelancaran kegiatan ini? Bersedia, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk mematuhi aturan kelompok kali ini. Nah, baik anak-anak, sebelum masuk ke tahap berikutnya, Ibu ingin menegaskan bahwa kegiatan ini kalian tidak perlu takut jika memiliki cita-cita yang berbeda dengan teman-teman lain, atau jika saat ini kalian masih merasa bingung menentukan pilihan karir. Justru melalui kegiatan inilah kita akan belajar bersama-sama memahami diri sendiri dan menemukan berbagai cara ataupun solusi untuk mengatasi kebingungan yang sedang kalian hadapi. Ya, Ibu. Ibu berharap kalian dapat menganggap kelompok ini sebagai tempat yang aman untuk berbagi cerita dan pengalaman kalian, apa yang kalian rasakan, pikirkan ataupun kalian khawatirkan mengenai masa depan dan pilihan karir adalah hal yang penting untuk dibahas. Semakin terbuka kalian untuk mengikuti kegiatan ini, semakin besar pula manfaat yang akan kalian peroleh. Oleh karena itu, jangan ragu untuk bertanya, menyampaikan pendapat maupun berbagi pengalaman ketika nanti kita sudah memasuki tahap diskusi kelompok. Ya, Ibu. Baik, Bu. Nah, baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Karena kita sudah saling mengenal dan menyepakati aturan kelompok, maka selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan berikutnya. Nah, sebelum itu kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Oke, jadi ice breakingnya itu tepuk semangat. Kalian tahu? Belum, Ibu. Oke, jadi ice breakingnya itu seperti ini. Tepuk semangat. 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 Oke, paham? Paham, Ibu. Mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki tahap inti. Nah, pada tahap ini Ibu ingin dengar kalian berdiskusi mengenai pilihan karir yang akan kalian capai di masa depan nanti. Nah, setiap orang tentu memiliki harapan dan cita-cita yang berbeda. Ada yang sudah memiliki tujuan yang jelas, ada yang masih mempertimbangkan berbagai pilihan, dan ada pula yang masih merasa ragu. Semua kondisi tersebut sangatlah wajar. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian dapat menyampaikan apa yang kalian pikirkan dan rasakan agar kita dapat saling belajar dan memberikan dukungan. Nah, Ibu ingin dari saudari Tia untuk menceritakan kepada teman-teman pekerjaan ataupun karir yang apa yang ingin Tia capai di masa depan. Saya ingin menjadi guru, Bu. Oke, terima kasih Tia. Nah, menjadi guru itu tentu merupakan cita-cita yang sangat baik. Ibu ingin mengetahui lebih jauh. Nah, apa yang membuat Tia merasa bahwa profesi itu sesuai dengan diri Tia? Saya senang membantu teman-teman belajar. Dan saya merasa senang ketika mereka memahami apa yang saya jelaskan, Bu. Nah, jadi salah satu alasan Tia yaitu memilih profesi guru ini karena memiliki ketertarikan untuk membantu orang lain untuk belajar dan berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tia ini memiliki kepedulian terhadap orang lain serta kemampuan berkomunikasi yang cukup baik. Itu merupakan modal yang sangat penting dalam profesi guru. Nah, selanjutnya Ibu persilakan kepada Sela untuk menceritakan karir yang ingin Sela capai di masa depan. Saya ingin menjadi perawat, Bu. Terima kasih Sela. Nah, menjadi perawat itu tentu juga membutuhkan kepedulian, kesabaran, dan tanggung jawab yang tinggi. Ibu ingin mengetahui lebih jauh lagi apa yang membuat Sela ini tertarik pada profesi tersebut. Apakah pilihan tersebut berasal dari minat pribadi ataupun ada faktor lain yang membuat Sela tertarik dengan perawat ini? Saya ingin membantu orang yang sedang sakit, Bu, agar bisa sembuh dan merasa lebih baik. Nah, jadi alasan
tersebut menunjukkan bahwa adanya rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, sikap itu merupakan salah satu karakter yang sangat dibutuhkan dalam bidang kesehatan. Menurut Sheila, kemampuan apa yang harus dikembangkan agar cita-cita tersebut dapat dicapai? Mungkin dari rasa empati dan kemampuan pemahaman lebih baik mengenai hal-hal yang ada di medis. Terima kasih Sheila. Kemudian Ibu lanjutkan dengan Reva. Kalau saya masih bingung, Bu. Kadang ingin menjadi akuntan, tapi kadang juga tertarik dengan pekerjaan lain. Baik, terima kasih Reva, karena Reva sudah jujur menyampaikan kondisi yang sedang Reva alami. Nah, banyak juga siswa seusia Reva juga mengalami hal yang sama. Ibu ingin mengetahui lebih dalam apa yang membuat Reva ini merasa bingung menentukan pilihan karir, apakah karena belum mengenali kemampuan diri, kurangnya informasi mengenai pekerjaan yang diminati, atau karena takut mengambil keputusan yang salah. Saya takut dalam memilih. Saya takut salah memilih, Bu, dan menyesal di kemudian hari. Nah, perasaan seperti itu sangat wajar, Eva. Namun perlu dipahami bahwa tujuan kita mengenali diri dan mencari informasi karir adalah agar keputusan yang kita ambil itu menjadi sangat matang. Justru dengan memahami diri sendiri dan mempertimbangkan berbagai pilihan secara baik, Reva dapat mengurangi keraguan yang dirasakan saat ini. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Kalau saya kerja di bidang administrasi perkantoran, Bu. Nah, baik, Siska, Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai alasan Siska ini memilih bidang administrasi perkantoran. Apa yang membuat Siska ini merasa tertarik dengan pekerjaan itu? Saya suka mengatur data dan membuat catatan serta menyusun sesuatu agar lebih rapi, Bu. Nah, baik sekali. Dari apa yang Siska sampaikan, terlihat bahwa Siska ini memiliki ketelitian dan kemampuan mengorganisasi yang cukup baik. Nah, kemampuan tersebut merupakan salah satu modal penting dalam bidang administrasi maupun pekerjaan lain yang membutuhkan ketepatan dan keteraturan. Nah, dari cerita yang kalian sampaikan, kita dapat melihat bahwa setiap orang ini memiliki minat dan kemampuan berbeda. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh potensi yang kalian miliki. Nah, coba pikirkan kegiatan apa yang paling kalian sukai, kemudian yang sering mendapatkan pujian dari orang lain, dan bidang apa yang membuat kalian merasa percaya diri ketika melakukannya. Sekarang Ibu mulai dari Reva dulu. Kalau saya, Ibu, suka yang berkaitan dengan menghitung, Bu. Oke, Siska? Kalau saya suka berkaitan dengan membuat surat, Bu. Oke, baik. Oke, kalau Sheila bagaimana? Saya suka mendengar hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan medis, Bu. Oke, begitu ya. Oke, kalau Tia bagaimana? Saya kan ingin jadi guru, Bu. Jadi saya suka dengan anak-anak Ibu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, baik anak-anak, ketika kalian menentukan pilihan karir, ada 3 hal yang perlu kalian pertimbangkan secara bersama-sama, yaitu yang pertama minat, bakat, ataupun kemampuan dalam peluang kerja tersebut. Ketika seseorang memilih pekerjaan yang sesuai dengan minatnya, ia akan lebih menikmati proses belajar maupun bekerja. Ketika pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, peluang keberhasilannya juga akan lebih besar. Selain itu, penting pula untuk memahami peluang kerja sehingga kita dapat mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja di masa depan. Iya, Bu. Nah, baik anak-anak, setelah kita mendengarkan berbagai pengalaman, cita-cita serta keraguan yang kalian rasakan terkait pilihan karir, Ibu melihat bahwa sebagian dari kalian sudah memiliki tujuan yang cukup jelas. Sementara sebagian lainnya masih merasa bingung ataupun ragu dalam menentukan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, pada kegiatan hari ini, Ibu akan memperkenalkan salah satu teknik yang dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan karir yang lebih matang dan terarah, yaitu teknik decision making atau teknik pengambilan keputusan. Nah, teknik ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu seseorang mengambil
keputusan serta mempertimbangkan berbagai aspek secara rasional dan terencana dalam pilihan karir. Seringkali seseorang itu dihadapkan pada beberapa pilihan yang sama-sama menarik, sehingga kesulitan menentukan pilihan karir ini masih banyak dirasakan oleh orang-orang. Nah, melalui teknik ini kita akan diajak untuk tidak mengambil keputusan secara terburu-buru, melainkan melalui proses berpikir yang matang dan mempertimbangkan kemampuan diri, minat, bakat, serta peluang berbagai konsekuensi dari pilihan yang akan kita ambil. Nah, melalui teknik decision making ini, seseorang akan belajar mengenali permasalahan yang dihadapi, menentukan berbagai alternatif penyelesaian yang tersedia, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pilihan tersebut, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan, kemudian menentukan keputusan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, dengan kata lain, teknik ini akan membantu kita agar tidak hanya mengikuti keinginan sesaat atau pengaruh dari orang lain, tetapi benar-benar mempertimbangkan pilihan berdasarkan pemahaman terhadap diri dan informasi yang kita miliki. Ibu, saya ingin bertanya. Oke, silakan ya. Bu, bagaimana jika setelah menggunakan teknik ini saya masih merasa ragu terhadap pilihan karir yang saya inginkan? Nah, baik. Pertanyaan yang sangat baik, bagus Tia. Nah, teknik decision making ini tidak hanya digunakan dalam menentukan pilihan karir, tapi juga dapat digunakan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari yang membutuhkan pengambilan keputusan. Misalnya menentukan jurusan kuliah, memilih organisasi yang ingin diikuti, menentukan prioritas kegiatan, bahkan dalam menyelesaikan masalah pribadi. Namun pada kegiatan hari ini kita akan memfokuskan penggunaannya pada pemantapan pilihan karir agar kalian dapat lebih yakin dalam menentukan arah masa depan. Oke, Bu. Ya. Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan Salah. Bu, bagaimana kalau saya memiliki lebih dari satu pilihan karir yang saya sukai dan semuanya itu terasa menarik? Nah, perlu dipahami Salah bahwa keraguan tidak selalu berarti keputusan yang kita ambil itu salah. Terkadang keraguan itu muncul karena kita masih membutuhkan informasi tambahan ataupun pengalaman yang banyak mengenai pilihan tersebut. Nah, melalui teknik decision making ini kita akan berusaha mengurangi keraguan dengan cara mempertimbangkan berbagai aspek secara matang. Jika proses tersebut masih ada sedikit keraguan, itu merupakan hal yang wajar. Yang penting adalah keputusan yang kita ambil itu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, bukan karena tekanan ataupun paksaan dari pihak lain. Seperti itu ya, Salah? Ya, Bu. Oke. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Siska. Bu, apakah keputusan yang sudah kita ambil itu bisa berubah di kemudian hari? Nah, bagus sekali Siska. Nah, pada dasarnya keputusan dapat saja berubah apabila seseorang tersebut memperoleh informasi baru ataupun mengalami perkembangan dalam dirinya. Namun, perubahan tersebut sebaiknya tetap didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan karena ikut-ikutan saja atau hanya karena pengaruh sesaat. Nah, semakin baik kita mengenali diri dan semakin banyak informasi yang kita miliki, maka keputusan yang kita ambil itu akan semakin kuat dan mantap. Gitu Siska ya? Ya, Bu. Oke. Saya ingin bertanya, Ibu. Oke, silakan Reva. Ibu, bagaimana kalau saya memiliki lebih dari satu pilihan karir yang saya sukai dan semuanya terasa menarik, Bu? Nah, baik. Nah, situasi seperti itu sering dirasakan oleh banyak siswa. Nah, ketika seseorang ini memiliki beberapa pilihan karir yang sama-sama menarik, nah teknik decision making ini dapat membantu dengan cara membandingkan setiap pilihan tersebut. Misalnya, kita dapat melihat kesesuaian pilihan tersebut dengan minat, kemampuan, ataupun nilai akademik kita. Kemudian kita dapat menentukan tujuan yang ingin kita capai. Nah, setelah membandingkan berbagai aspek tersebut, biasanya akan terlihat pilihan mana sesuai dengan diri kita. Begitu ya, Reva? Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah sederhana dalam menggunakan teknik decision making untuk menentukan pilihan karir. Nah, yang pertama itu kita dapat mengenali pilihan karir yang kita minati. Kemudian yang kedua mengenali minat, dan kemampuan diri. Yang ketiga mencari informasi mengenai pilihan karir tersebut.
Kemudian yang keempat, menuliskan kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan kita. Kemudian yang kelima, membandingkan pilihan alternatif yang tersedia. Dan yang keenam, menentukan pilihan yang paling sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun rencana untuk mencapai pilihan tersebut. Nah, mari kita coba memahami langkah-langkah tersebut. Misalnya, seseorang ingin menjadi guru, perawat, ataupun akuntan. Sebelum menentukan salah satu pilihan, ia perlu mencari informasi tentang tugas pekerjaan tersebut, pendidikan yang diperlukan, kemampuan yang harus dimiliki, serta peluang kerja yang tersedia. Nah, setelah itu dapat membandingkan pilihan tersebut dengan minat dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga keputusan yang diambil itu sangat tepat untuk dirinya. Nah, dari langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh tadi, apa kalian mulai memahami bagaimana teknik decision making ini dapat membantu dalam menentukan pilihan karir? Sudah Ibu. Nah, baik. Ibu berharap teknik ini dapat membantu kalian lebih yakin dalam menentukan pilihan karir dan tidak mudah bingung ketika dihadapkan pada berbagai pilihan karir di masa depan, ya. Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja mahasiswa. Nah, pada lembar tersebut kalian diminta untuk menuliskan pilihan karir yang kalian minati, alasan memilih karir tersebut, minat dan kemampuan yang kalian miliki, serta hambatan yang mungkin dihadapi, serta langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk mencapai karir yang kalian inginkan. Ibu. Ya. Oke, silakan kalian isi etap ini sesuai dengan pemahaman kalian setelah mengikuti kegiatan ini, ya. Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, ya. Ya, Ibu. Ya, apakah sudah selesai? Belum, Ibu. Ibu. Oke, silakan dikerjakan dulu, ya. Iya, Ibu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Kumpul, ya. Ibu. Ibu siapin tadi. Kasih, ya. Bu ini. Oke. Nah, baik, dari hasil diskusi yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa setiap anggota kelompok itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai pilihan karir yang diinginkan. Nah, tahapan pilihan karir ini dilakukan untuk pemahaman diri sendiri, pencarian informasi yang memadai, serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mengembangkan kemampuan diri dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan di masa depan.
Nah, sekarang Ibu ingin meminta masing-masing anggota kelompok untuk menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan hari ini. Nah, silakan sampaikan pemahaman, pelajaran, ataupun hal yang penting yang kalian dapatkan terkait pemantapan pilihan karir ini. Oke, silakan dari Tia dulu. Kesimpulan saya dari kegiatan ini adalah bahwa menentukan pilihan karir itu tidak boleh dilakukan secara asal atau hanya karena mengikuti pilihan orang lain saja, Bu. Saya memahami bahwa saya perlu mengenali minat, bakat, kemampuan yang saya miliki terlebih dahulu. Melalui kegiatan ini saya menjadi lebih yakin bahwa cita-cita sebagai guru sesuai dengan minat dan kemampuan yang saya miliki. Saya juga menyadari bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut, saya harus terus belajar, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik dari yang sekarang dulu. Baik, makasih ya Tia. Oke, Baik. selanjutnya Stella. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa memilih karir itu harus mempertimbangkan banyak hal seperti minat, kemampuan, dan informasi mengenai pekerjaan yang akan dipilih. Saya menjadi lebih memahami bahwa profesi perawat tidak hanya membutuhkan keinginan yang untuk membantu orang lain, tapi juga membutuhkan tanggung jawab, kesabaran, dan kemampuan yang harus terus dikembangkan. Melalui kegiatan ini, saya merasa lebih termotivasi untuk mempersiapkan diri agar dapat mencapai cita-cita yang saya inginkan, Bu. Oke, makasih ya Stella. Oke, Siska. Kesimpulan yang saya peroleh dari kegiatan ini yaitu bahwa kebingungan dalam menentukan pilihan karir merupakan hal yang wajar dapat diatasi dengan cara mengenali diri sendiri serta mencari informasi yang lebih banyak mengenai berbagai pilihan karir, Bu. Serta saya juga belajar bahwa teknik decision making ini dapat membantu saya dalam mempertimbangkan berbagai pilihan secara lebih terarah. Setelah mengikuti kegiatan ini juga, saya merasa lebih tenang untuk dalam mengetahui langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk menentukan pilihan karir yang sesuai dengan diri saya, Bu. Oke, terima kasih ya Siska. Oke, sekarang ya Kak. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa setiap orang itu memiliki potensi dan kelebihan yang berbeda-beda, sehingga pilihan karir yang diambil juga harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Saya memahami bahwa dalam menentukan pilihan karir perlu adanya pertimbangan yang matang dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Kegiatan ini membantu saya lebih memahami kemampuan yang saya miliki dan membuat saya lebih yakin terhadap pilihan karir yang ingin saya capai di masa depan. Baik, terima kasih ya untuk kalian semua. Nah, terima kasih atas kesimpulan dari kalian semua. Nah, sebelum memasuki tahap pengakhiran, Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil. Nah, silakan kalian isi lembar evaluasi hasil ini sesuai dengan pemahaman, pengalaman, ataupun manfaat yang kalian peroleh setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini ya. Baik, Ibu. Nah, silakan kalian isi lembar evaluasi hasil ini sesuai dengan pemahaman kalian dan silakan kalian isi nama, kemudian tanggal hari ini. Kemudian kalian juga hanya mencetak poin-poin yang sesuai dengan pemahaman kalian. Iya, Bu. Baik, Ibu.
Nah, ini jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan bertanya ya. Iya, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Ibu kumpul dulu ya. Iya, Bu. Nah, terima kasih karena kalian sudah mengisi dan berevaluasi hasil. Baik anak-anak, tanpa terasa kita telah berada pada akhir kegiatan. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi, keterbukaan, dan kerjasama yang telah kalian tunjukkan selama kegiatan ini berlangsung. Ibu merasa senang karena kalian telah berani berbagi pemikiran, pengalaman, dan perasaan terkait pilihan karir yang ingin kalian capai di masa depan. Nah, semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini memberikan manfaat baru dan membantu kalian menjadi lebih baik dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Nah, sebelum kegiatan ini Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota kelompok untuk menyampaikan kesan-pesan yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan ini. Dimulai dari Tia dulu. Ya, baik, Bu. Kesan saya selama mengikuti kegiatan ini, kegiatan ini sangat baik karena suasana kelompok terasa nyaman sehingga saya tidak merasa takut untuk menyampaikan pendapat. Saya juga merasa senang karena dapat mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang memiliki cita-cita dan permasalahan yang berbeda-beda. Oke, Stella. Kesan saya terhadap kegiatan ini sangat positif karena saya dapat mendapatkan banyak teman dan pengetahuan baru, Bu, mengenai cara penentuan pilihan karir yang tepat. Saya juga merasa senang karena dapat berbagi pendapat dan mendapat masukan dari teman-teman dan guru BK, Bu. Oke, makasih Stella. Oke, selanjutnya Siska. Kesan saya selama mengikuti kegiatan ini sangat menyenangkan karena saya merasa dekat dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi kebingungan dalam menentukan karir. Manfaat yang saya peroleh yaitu menjadi lebih memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan pilihan karir melalui teknik decision making, Bu. Nah, keberhasilan yang saya rasakan yaitu berkurangnya rasa bingung dan munculnya keinginan untuk mengenali kemampuan yang saya miliki. Dan harapan saya yaitu saya dapat menemukan pilihan karir yang benar-benar sesuai dengan diri saya dan saya merasa puas dengan pilihan karir saya yang saya pilih, Bu. Terima kasih Siska. Selanjutnya Eva. Kesan saya terhadap kegiatan ini sangat baik karena saya memperoleh banyak wawasan baru mengenai pentingnya perencanaan karir sejak dini. Saya juga merasa lebih termotivasi setelah mendengarkan pengalaman dan pendapat dari teman-teman yang lain. Manfaat yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih memahami hubungan antara minat, bakat, kemampuan, dan pilihan karir. Keberhasilan yang saya rasakan adalah meningkatnya keyakinan saya terhadap pilihan karir yang ingin saya capai. Harapan saya adalah dapat terus mengembangkan kemampuan yang saya miliki agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Komitmen saya adalah lebih bertanggung jawab terhadap proses belajar, meningkatkan keterampilan yang mendukung pilihan karir saya, dan terus berusaha mencapai tujuan yang telah saya tetapkan. Oke, baik. Nah, baik, terima kasih atas kesan dan pesan kalian. Ibu sangat mengapresiasi keterbukaan dan kesungguhan kalian selama mengikuti kegiatan layanan konseling hari ini. Ibu berharap komitmen yang telah kalian sampaikan tadi tidak hanya menjadi sebuah rencana, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga dapat membantu kalian itu mencapai cita-cita dan pilihan karir yang kalian inginkan. Ibu.
Nah, sebagai tindak lanjut dari kegiatan hari ini, Ibu berharap kalian terus berusaha melaksanakan komitmen yang telah disampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita akan melihat perkembangan yang telah kalian lakukan terkait perencanaan dan pemantapan pilihan karir masing-masing. Nah, apabila di kemudian hari kalian masih mengalami kebingungan, keraguan atau membutuhkan bantuan dalam menentukan pilihan karir maupun permasalahan lainnya, Ibu membuka kesempatan bagi kalian untuk berkonsultasi secara individu maupun kelompok. Ibu akan dengan senang hati membantu kalian sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik anak-anak, karena seluruh rangkaian kegiatan kita sudah selesai, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kerjasama, dan partisipasi aktif dari kalian selama kegiatan konseling kelompok ini berlangsung. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari dan diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal kepada kalian dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi diri. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jika ada salah kata Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.